Antara dua keluarga yang akan menjadi satu terus saja terjadi. Sementara Aksa tidak bicara sepatah kata pun, dirinya hanya diam menatap semua orang yang sedang berdebat. Terlebih lagi Jake yang terus mengamuk kepada Reynald, ia tidak terima penghinaan besar ini. Jangan selalu menyalahkan Hera, bisa saja ada sikap Aksa yang tidak disukai anakku. Ucap Hanum tanpa beban sedikit pun. Dengan tangan berkacak pinggang Danu melangkah mendekati Hanum. Aku sudah berusaha menahan amarahku agar tetap menghormatimu, Nyonya Reynald. Ucap Danu membuat Hanum langsung terlihat salah tingkah. Semua orang dengar apa yang baru saja diakui anakmu. Sentak Danu dengan menatap nyalang wanita tua tidak tahu diri itu. Sekarang kau malah menyalahkan adikku. Dia korban di sini. Sudah, Danu, Hani menenangkan Danu, ia menarik tangan putra sulungnya itu untuk duduk kembali. Kalau kau bukan wanita, sudah habis aku cabik-cabik bibir tajammu itu. Hardiknya, Danu tidak segan sama sekali mengatakan itu. Reynald terlihat gusar, bagaimana tidak? Perusahaan yang telah ia bangun dari hasil jerih payah tengah berada di ambang kehancuran. Berurusan dengan keluarga Pratama adalah hal yang paling bodoh. Tidak akan selesai dengan begitu mudah, kehancuran sudah pasti berada di depan mata. Aksa duduk termenung memikirkan semua perkataan atau lebih tepat cacian dari Hera tadi. Melihat Jake yang tengah berbicara dengan Danu, entahlah, Aksa pasrah dengan kehidupan selanjutnya. Aku siap menggantikan posisi Kak Hera, ayah, ibu. Ucap seorang wanita yang membuat semua orang langsung menatap ke arahnya. Bahkan Aksa langsung menatap penuh kepada seorang wanita cantik, calon adik iparnya. Wanita yang memiliki usia 10 tahun lebih muda darinya, sekarang malah mau menjadi pahlawan untuk keluarga. Yara, Reynald terlihat tidak setuju, tapi ditepis langsung oleh Hanum. Bahkan Hanum langsung menunjuk Yara, ia memeluk Yara erat. Drama apa lagi ini? Cibir Aksa, ia bahkan sampai mencebikkan bibir melihat ada saja kelakuan keluarga Reynald. Ayah tidak perlu khawatir, Yara sudah siap menikah. Ucap Yara meyakinkan Reynald, ia mencoba tersenyum sangat manis. Yara sebenarnya tersenyum pahit di dalam hati, jiwanya menjerit merasakan semua hal terpaksa ini. Yara teringat dengan hal yang menimpanya sore tadi, yang mana kejadian itu membuatnya menjadi menerima sebagai pengantin pengganti besok. Yara memejamkan mata berusaha untuk tersenyum kepada Aksa yang tidak sama sekali menatapnya. Bagaimana Tuan Jake, putri keduaku siap menjadi pengantin pengganti untuk Aksa. Itu pun kalau kau mau, ucap Hanum tanpa merasa malu sedikit pun. Jake memerhatikan Yara dengan tatapan tajam, ia hanya bisa menghela napas panjang saja. Beralih menatap Danu yang kini sudah berdiri di sampingnya. Izinkan kami berbicara, kalian pergilah. Kata Danu dengan nada rendah, ia terlihat muak dengan keluarga Reynald. Reynald beserta keluarga langsung pergi menuju ruangan lain. Di saat itulah Jake dan Danu berunding, kehidupan Aksa menjadi pertimbangan berat sekarang. Ayah, aku rasa menikahi Yara bukanlah jalan yang bagus untuk hidup Aksa. Kita tidak boleh kejam hanya karena perusahaan, ayah. Saran Danu. Jake terlihat gusar, berulang kali menarik napas dalam-dalam. Kau tahu, susah payah kita membangun perusahaan Pratama Group hingga sebesar sekarang. Menginjak benua Eropa, dengan semudah itu kita hancurkan. Tanya Jake kepada Danu. Ayah bahkan tidak bisa berkata-kata lagi dengan semua ini, Danu. Tegasnya, Danu menatap ke arah Aksa yang hanya diam menunduk. Soal itu kita akan berusaha lagi nanti, yang terpenting Aksa tidak menjalani pernikahan yang tidak diinginkan olehnya. Bela Danu, ia tidak mau adiknya semakin menderita. Danu dan Jake terus berdebat membuat kepala Aksa semakin sakit. Ia bangkit, wajahnya terlihat datar, tatapan matanya sangat tajam. Aku mau menikahi adik Hera, persiapkan semuanya. Ucap Aksa,
ia berlalu pergi menuju lantai kedua. Aksa, dengar kakak dahulu, Danu berusaha menyadarkan tindakan yang diambil oleh Aksa. Langkah kaki Aksa terhenti, tapi tidak berbalik badan untuk menatap Danu. Kau tidak bisa mengambil keputusan itu hanya demi perusahaan, aku tidak mau kau kesulitan lagi. Perjelasnya, Danu ingin menangis sebenarnya merasakan kesedihan sang adik. Tidak perlu khawatirkan aku, persiapkan saja pernikahan ini. Ucap Aksa lalu kembali melanjutkan langkah kakinya. Berjalan cepat menaiki tangga tanpa berbalik badan sedikit pun. Anak keras kepala. Umpat Danu, ia tidak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Aksa. Mengambil keputusan yang tidak pernah Aksa bayangkan sebelumnya, merupakan hal tersulit dalam hidupnya selama ini. Mencintai Hera dengan keyakinan penuh serta penuh perasaan, nyatanya tidak cukup membuat Hera menetap bersamanya. Aksa duduk termenung di rooftop hotel, acara pernikahan akan diadakan sebentar lagi. Berulang kali Aksa memikirkan tindakannya, berulang kali pula ia tidak menemukan alasan yang tepat untuk melakukan pembatalan pernikahan. Semua murni karena rasa sayangnya terhadap perusahaan keluarga, Aksa tidak mau hanya karena nasib buruknya semua keluarga menderita. Aksa, suara itu membuat Aksa langsung berbalik badan. Ternyata Hera yang datang dengan memakai dress putih polos. Wanita cantik yang telah membuat sakit yang teramat kini tanpa malu sudah berdiri tegak di hadapannya. Siapa sangka wajah seindah pelangi itu, memberi luka yang teramat dalam kepadaku. Gumam Aksa di dalam hati. Aksa menghela napas panjang, ia mencoba untuk terlihat baik-baik saja di mata wanita itu. Kau mau menertawakan semua ulahmu? Tanya Aksa dengan nada ketus, bagaimanapun semua cacian Hera tadi malam masih membekas di hatinya. Hera menunduk, ia menunjukkan cincin pernikahannya. Aku sudah menikah dengan Aldo, ayah dari anakku. Kata Hera dengan senyuman manisnya. Wajah Aksa terlihat tenang tanpa ekspresi, yang sebenarnya terjadi hatinya menjerit merasakan sakit yang teramat. Selamat untukmu, selamat juga sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Ucap Aksa dengan nada getir. Siapapun yang mendengar ucapan Aksa tadi, pasti akan merasakan sakit yang Aksa rasakan. Seperti yang kau lihat, aku bahagia dengan pilihanku. Lalu kau mau mengharapkan apa dengan pernikahan yang tidak kuinginkan selama ini? Sela Aksa dengan kedua tangan yang tersimpan di kantong celana. Kau akan menikah dengan Yara, dia anak baik sekalipun aku sebal dengannya. Jika suatu saat nanti kau merasa rindu, kita bisa saling bertemu di atas ranjang. Ucap Hera yang mungkin terdengar aneh di telinga Aksa. Di atas ranjang. Aksa berdecih, ia tidak menyangka jika Hera bisa mengatakan hal memalukan seperti itu tanpa beban sedikit pun. Aku penasaran, apakah mantan pria lumpuh masih kuat soal ranjang? Tanya Hera diselingi tawanya. Perlahan-lahan Hera mendekati Aksa yang menatapnya tajam. Secara kau menikahi wanita muda, soal ranjang pasti ganas. Aku mengkhawatirkan rumah tanggamu nanti, Aksa, astaga. Sambungnya. Pergilah. Usir Aksa, ia malas membalas setiap semua ucapan Hera tadi. Wanita itu malah tertawa karena Aksa tidak merespon apapun, ia semakin yakin dengan kekurangan Aksa yang sebenarnya. Bahkan Hera sama sekali tidak merasa menyesal telah meninggalkan Aksa, ia bersyukur tidak memilih menghabiskan hidup dengan pria tidak berguna seperti itu. Tanpa pamit Hera berlalu pergi, kepergiannya terus diperhatikan Aksa hingga tidak terlihat lagi. Seorang gadis cantik yang baru saja selesai dengan pendidikan sekolah menengah akhir, kini harus menikah muda karena suatu kejadian. Yara menatap cermin yang memantulkan wajahnya penuh riasan. Memakai gaun nikah yang mana seharusnya gaun ini dikenakan oleh Hera. Yara berulang kali berusaha menahan air matanya, tapi kalau waktu semakin dekat dengan acara akad, Yara kesulitan menahan tangisnya. Aduh, Nona, jangan menangis, nanti riasannya jadi jelek.
Ucap perias wajah terkenal di kota Jakarta, sebut saja namanya, Grace. Mama maaf, hanya itu yang bisa Yara katakan, ia menatap sendu Grace yang juga menatapnya. Dengar-dengar, Nona pengantin pengganti kan? Sebenarnya bukan Nona kan pengantinnya. Tanya Grace beruntun, ini merupakan gosip terhangat yang bisa ia perbincangkan nanti dengan para temannya. Aku kira kau hanya bertugas merias wajah saja, ternyata bergosip juga kau lakukan. Cibiran itu membuat tubuh Grace langsung membeku. Grace memberanikan diri balik badan, dan terlihatlah sosok pria bertubuh jangkung dan berwajah tampan menatapnya tajam. Tuan Aksa. Beonya, Yara langsung berdebar mendengar nama itu. Pergilah. Aksa mengusir Grace, dengan takut-takut wanita itu pergi. Tinggallah Yara di ruangan itu, mata Aksa langsung tertuju pada sosok wanita yang tengah duduk. Yara perlahan bangkit, gaunnya sangat berat untuk tubuhnya yang mungil. Tentu saja Yara kesulitan, tapi ia berusaha sekuat mungkin untuk berhadapan langsung dengan Aksa. Sebenarnya apa rencanamu, sehingga kau bisa secara sukarela menggantikan kakakmu? Tanya Aksa dengan suara berat tapi penuh mendominasi. Sejujurnya hati Aksa merasakan sakit yang teramat kala melihat Yara memakai gaun yang seharusnya Hera pakai. Seharusnya hari ini adalah hari paling bahagia untuknya, nyatanya semua itu hanya angan saja. Apa kau melihat jika aku sukarela, Kak? Tanya Yara balik, ia menatap sendu Aksa yang menatapnya tajam. Sama saja sepertimu, kita sama-sama mempertahankan hal yang sama. Jadi, berhentilah menatapku selayaknya pencuri. Sambungnya. Yara kembali duduk, ia malas menatap Aksa lagi. Kehidupannya semua tergadaikan hanya karena keegoisan orang tua, dan Yara benci ketidakberdayaan itu. Aksa dapat melihat dari pantulan cermin Yara yang berusaha menahan tangis. Seperti sedang mempertahankan riasan di wajahnya, dan itu dapat ia rasakan sakitnya. Lalu, kenapa kau mau menjadi pengantin pengganti? Tanya Aksa lagi, ia melembutkan nada bicara karena mengingat betapa lembut perasaan seorang gadis kecil. Yara berbalik badan, tatapan matanya langsung tertentu kepada Aksa yang juga menatapnya. Dari tatapan mata itu Yara dapat merasakan kesedihan yang amat dalam, seperti ketidakberdayaan yang sama sekali tidak bisa dikatakan dan dimengerti oleh siapapun. Tidak ada alasan yang tepat untuk menolak kesempatan itu. Jawab Yara simple dengan tatapan penuh kepada Aksa. Jujur Aksa tidak mengerti dengan yang dibicarakan oleh Yara, yang ada hanya rasa sakit yang dalam saja. Aksa tidak mau membicarakan apapun, semua sudah di luar kendali dan tidak ada yang menginginkan semua ini. Karena Aksa hanya diam, Yara kembali berbalik ke posisi awal. Lama hanya saling diam, mungkin hanya malas berbicara apapun lagi begitu pula Yara yang tidak mau berkata sedikit pun. Hingga Yara mendengar suara langkah kaki yang menjauh darinya. Itu berarti Aksa sudah pergi jauh, barulah Yara bisa menghela napas lega. Jari jemari Yara meremas tangannya sendiri, ia ketakutan dan gugup kala Aksa menatapnya sangat tajam. Yara ingat dengan kejadian sebelum Hera mengungkapkan semuanya. FLASHBACK Yara sebelum acara pernikahan, penyebab mau sebagai pengantin pengganti. Yara baru saja merayakan kelulusan dengan sahabat terbaiknya. Tubuhnya terasa letih dan ingin beristirahat sekarang juga. Kala memasuki kediamannya, Yara melihat Hera yang seperti sedang berbicara serius dengan Hanum. Tetap saja, Ibu, aku tidak bisa melanjutkan semua ini, bagaimanapun Ibu harus bantu aku. Pertegas Hera, ia seperti tidak mau ada bantahan lagi. Kedua alis Yara mengkerut mendengarnya, karena ia tahu jika Hera akan menikah dengan orang kaya raya. Aksa, ya Yara sering bertemu dengan calon kakak iparnya itu. Karena memang Aksa sering berkunjung untuk bertemu dengan Reynal atau bahkan Hera. Apa yang bisa ibu katakan dengan Reynal? Kau tahu sendiri seperti apa ayahmu itu bukan?
Sepertinya Hera tidak peduli dengan alasan sang ibu. Hera berdecak sebal, ia melihat Yara yang berdiri tidak jauh dengannya. Tiba-tiba senyuman manis terbit di wajahnya, itu aneh bagi Yara. Sudah saatnya ibu menggunakan anak selingkuhan ayah itu, ucap Hera, ia berlalu pergi begitu saja. Hera, berhenti. Panggil Hanum, tapi sang putri kesayangan itu seolah tuli. Terus melangkah pergi tidak mau mendengar rayuan sang ibu lagi. Yara merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi dalam hidupnya sebentar lagi. Yara, mau tidak mau kau harus menjadi pengantin pengganti kakakmu. Ucapan Hanum membuat Yara terkejut. Maksud ibu apa? Aku akan menikah dengan Kak Aksa. Tanyanya dengan ekspresi yang sangat terkejut. Hal seperti ini tidak pernah Yara bayangkan sebelumnya, tentu saja ia tidak mau itu. Aku tidak mau, ibu. Tolak Yara, hal yang tidak masuk akal dalam hidupnya. Apa kau mau perusahaan ayahmu hancur? Perusahaan yang berdiri atas kerja keras ayahmu, hancur hanya karena keegoisanmu. Tanya Hanum dengan intonasi tinggi. Egois. Ibu dan Kak Hera yang egois. Teriak Yara, ia harus memberontak. Kau sudah berani meneriakiku. Apa ini balas budimu, ha? Sentak Hanum, ia menarik tangan Yara. Bukan hanya itu, bahkan menjambak rambut Yara dengan kekuatan penuh. Sehingga Yara kesakitan, ia menangis. Sakit, ibu, rintihnya, Yara menatap Hanum dengan tatapan yang sangat menyedihkan. Jika tidak karena kebaikan hatiku, kau sudah mati akibat ulah ibumu. Seharusnya kau bersyukur, masih ada orang bodoh sepertiku yang mau membesarkanmu. Bisik Hanum sambil semakin menguatkan jambakan rambutnya. Menahan sakitnya Yara memejamkan mata, ia menggigit bibir bawah dengan kekuatan penuh. Mungkin saja bibirnya saat ini berdarah, tapi tidak ada bandingannya dengan sakit di hati saat ini. Baik, Bu, aku mau menggantikan posisi Kak Hera, aku berjanji. Ucap Yara mengalah saja. Barulah Hanum melepaskan jambakannya, bahkan mendorong Yara hingga terjatuh di lantai. Rahasiakan ini dari ayahmu, ingat. Yara mengangguk mantap. Aku akan menghubungimu untuk datang ke mansion Pratama, saat itu kau harus terlihat sukarela menggantikan Hera. Jangan terlihat wajah terpaksa atau apapun, harus terlihat memang ini yang kau inginkan. Peringatan itu hanya mendapatkan anggukan mantap dari Yara. Barulah Hanum puas, ia berlalu pergi begitu saja. Meninggalkan Yara yang menangis dengan terduduk di lantai, hanya itu yang bisa Yara lakukan. FLASHBACKOFF. Yara menguatkan genggaman tangan kepada gaunnya, ia berusaha menahan tangis sebisanya. Ketidakberdayaan adalah hal yang biasa dalam hidupnya, hanya saja baru kali ini Yara merasa benar-benar tidak berguna dalam hidupnya sendiri. Yara, apakah kau sudah siap, sayang? Tanya Hani, ia masuk sembari tersenyum manis kepada sang menantu. Baru kali ini Yara melihat senyuman setulus itu yang tertuju ke arahnya. Tidak hanya ada Hani, tapi ada seorang wanita yang sangat cantik. Hai, aku Lofi, sapa Lofi dengan senyuman bahagianya. Aku kakak ipar, Aksa. Istri dari anak sulung keluarga Pratama, kita akan menjadi besti nanti. Jelas Lofi diselingi tawanya. Yara tersenyum simpul saja, ia merasa sangat canggung. Karena posisinya juga pengganti, takut berlebihan bersikap.